Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi dengan Ibu Anif. Hari ini kita akan membahas Bahasa Indonesia tema 1 bermain di lingkunganku, subtema 2 bermain di rumah teman. Nah anak-anak, minggu kemarin kita sudah belajar mengenai bentuk-bentuk benda, kemudian wujud benda, dan sifat-sifatnya. Hari ini kita akan membahas lagi sifat-sifat wujud benda, serta tata cara bertamu ke rumah teman. Nah anak-anak, marilah kita perhatikan materi hari ini dengan baik. Mari kita baca teks berikut ini. Belajar menanam jagung. Raka dan Yoga datang ke rumah Ino. Raka dan Yoga mengetuk pintu dan ucapkan salam. Ino membuka pintu dan menyambut mereka. Raka berkata, "Kamu sedang apa, Ino?" Ino menjawab, "Aku sedang menanam jagung di kebun belakang bersama ayah." Yoga bertanya, "Bolehkah kami ikut membantu?" Kemudian Ino berkata, "Sebentar, aku tanyakan dulu." Ino berkata lagi, "Ayah, Raka dan Yoga ingin ikut menanam jagung." Raka berkata, "Bolehkah saya dan Yoga ikut membantu, Pak?" Yoga berkata, "Benar, Pak, bolehkah saya ikut membantu?" Ayah berkata, "Boleh, Yoga dan Raka boleh ikut. Mari bersama kita menanam jagung." Raka berkata, "Hore!" Yoga berkata, "Terima kasih, Pak." Nah, di sini adalah cerita mengenai Raka dan Yoga yang bertamu ke rumah Ino. Lalu Ino ternyata sedang berkebun bersama ayahnya. Raka dan Yoga ingin ikut membantu. Nah, mereka izin terlebih dahulu ya sebelum melakukan sesuatu. Kemudian tidak lupa mengucapkan terima kasih ketika sudah diizinkan. Selanjutnya adalah sopan santun saat berkunjung ke rumah teman. Saat berkunjung ke rumah teman, kita harus sopan. Berikut ini sikap yang harus dilakukan ketika bermain ke rumah teman. Yang pertama, mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Kedua, berbicara dengan sopan. Yang ketiga, meminta izin sebelum melakukan sesuatu. Yang keempat, berterima kasih bila telah diberi izin atau berterima kasih bila telah diberi sesuatu di rumah teman tersebut. Kemudian, kalimat meminta izin sebelum melakukan sesuatu diantaranya yang pertama, "Permisi Bu, saya ingin bertemu." Yang kedua, "Bolehkah saya masuk Pak?" Yang ketiga, "Bolehkah saya ikut membantu, Pak?" Nah, anak-anak, kalimat ini dan sikap-sikap ini dapat kita gunakan ketika kita berkunjung ke rumah teman. Sifat benda padat. Mari kita perhatikan ya, sifat benda padat diantaranya ada bentuknya selalu tetap, berarti tidak berubah-berubah ya, walaupun dipindahkan kemana saja. Kemudian ukuran benda tetap, jadi ukurannya tidak akan menyusut, semakin besar atau semakin kecil, semakin panjang atau semakin pendek, tapi ukurannya tetap. Misalnya meja. Nah, meja ini bentuknya akan tetap dan ukurannya pun akan tetap. Sama dengan baju tersebut. Nah, baju itu akan sama bentuknya ya. Kemudian, bentuk benda tetap dapat dirubah bila dilakukan sesuatu terhadap benda itu.
Nah, ternyata bisa dirubah jika kita melakukan sesuatu terhadap benda tersebut. Misalnya, semangka yang bulat bentuknya menjadi irisan. Nah, jika semangka yang bulat ini kita potong-potong, maka bentuknya akan berubah menjadi irisan-irisan yang lebih kecil. Selanjutnya, plastisin merupakan benda padat yang lunak. Sudah tahu ya plastisin? Pasti anak-anak sudah pernah bermain plastisin. Nah, plastisin ini bila diremas atau ditekan, bentuk plastisinnya berubah. Nah, contohnya dari yang bentuknya seperti ini, bulat-bulat, jika kita tekan lalu kita bentuk dengan berbagai macam bentuk, misalnya ada lebah, ada ulat. Nah, ini bentuknya akan berubah, tidak lagi bulat seperti awal. Namun, benda ini tetap benda padat. Selanjutnya, sifat benda cair. Yang pertama, bentuk benda cair mengikuti wadahnya. Nah, perhatikan, ada air yang di dalam gelas, kemudian ada air di dalam mangkok, dan air di dalam botol. Nah, bentuk air di dalamnya akan selalu mengikuti bentuk wadahnya. Air yang ada dalam gelas maka akan berbentuk seperti gelas. Air yang ada di dalam mangkuk maka bentuk airnya akan seperti mangkuk. Kemudian air yang ada di dalam botol maka airnya akan berbentuk seperti botol. Nah, silahkan diamati baik-baik ya. Kemudian yang kedua, permukaan benda cair selalu datar. Kita lihat botol yang pertama itu berdiri tegak. Permukaan airnya datar ya. Kemudian yang botol di tengah, jika kita miringkan ke kanan, maka airnya akan ke kanan, tapi permukaannya tetap datar. Jika kita miringkan ke kiri, maka airnya mengikuti miring ke kiri, dan tetap permukaan air di dalamnya selalu datar. Silahkan diperhatikan. Kemudian yang ketiga, benda cair mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Contohnya apa ya? Apakah anak-anak pernah melihat air terjun? Nah, anak-anak bisa lihat air terjun itu mengalir dari tempat yang lebih tinggi, kemudian air itu jatuh ke tempat yang lebih rendah. Ada lagi contohnya, siapa yang pernah ke waterboom? Kita pernah melihat air yang diisi dalam ember besar, kemudian ditumpahkan, maka air itu akan mengalir ke tempat yang lebih rendah. Silahkan diamati. Jika sudah, mari kita lanjutkan. Nah, bacalah cerita berikut ini. Judulnya Membuat Agar-agar. Ino dan Cika bermain di rumah Raka. Raka, Ino, dan Cika akan membuat agar-agar. Ibu memberi petunjuk cara membuat agar-agar. Ibu memasak agar-agar pada panci. Cika mengisi cetakan dengan potongan buah. Ino dan Raka menyiapkan air gula. Setelah agar-agar mendidih, dituang ke dalam cetakan. Cairan agar-agar didinginkan supaya mengeras. Jadilah agar-agar yang sangat lezat. Nah, ini ceritanya Ino, Cika bermain ke rumah Raka. Kemudian mereka akan membuat agar-agar bersama Ibu Raka. Nah, Ibu Raka ini memberi petunjuk cara-cara membuat agar. Sudah kita baca sama-sama, mari kita jawab pertanyaan di bawah ini. Siapa yang bermain ke rumah Raka?
Siapa tadi? Iya, Ino dan Cika. Kemudian nomor 2, apa yang akan Raka, Ino, dan Cika buat? Nah, mereka tadi akan membuat apa ya? Mereka akan membuat agar-agar. Yang nomor 3, sebutkan benda cair yang terdapat pada cerita tersebut. Nah, anak-anak, benda cair apa saja yang tadi ada pada cerita? Coba jawab dalam hati. Jika sudah, mari kita lihat jawabannya. Ada air, kemudian cairan agar-agar. Nah, air dan cairan agar-agar ini adalah benda cair ya anak-anak. Selanjutnya nomor 4, sebutkan benda padat pada cerita tersebut. Apa ya tadi benda padatnya? Ayo diingat-ingat. Jika sudah dijawab dalam hati, mari kita lihat jawabannya. Ada panci yang tadi digunakan untuk memasak agar-agar, kemudian gula, dan agar-agar yang sudah mengeras. Kan tadi dari cairan kemudian jadilah agar-agar ya. Nah, agar-agar yang cair tadi jika sudah mengeras maka akan menjadi benda padat. Sampai sini paham ya anak-anak? Jika sudah paham, mari kita lanjutkan. Sifat benda gas. 1. Benda gas bersifat mengikuti bentuk wadahnya. Yang kedua, benda gas bersifat menekan ke segala arah. Kita amati. Nah, anak-anak, kira-kira di dalam botol kosong ini terdapat benda gas tidak ya? Iya, betul. Dalam benda kosong ini ada benda gas. Karena sifat benda gas adalah mengisi seluruh ruangan ya, termasuk juga di dalam botol ini. Nah, bagaimana bentuk benda gas yang ada di dalam botol? Bentuk benda gas yang ada di dalam botol akan menyerupai wadahnya, yaitu seperti botol tersebut. Kemudian ada balon. Nah, anak-anak, udara yang ada di dalam balon adalah benda gas. Kemudian udara yang ada dalam balon bentuknya akan mengikuti wadahnya, yaitu seperti balon yang kita lihat. Kemudian benda gas bersifat menekan ke segala arah. Nah, anak-anak coba perhatikan. Yang ada di dalam balon ini adalah udara atau benda gas. Dia menekan ke segala arah sehingga karet balon ini menjadi meregang, kemudian membesar dan penuh terisi dengan udara. Silahkan diamati ya. Sudah paham ya? Kemudian selanjutnya ada kegunaan benda. Apa saja ya anak-anak kegunaan benda-benda di bawah ini? Yang pertama kita perhatikan dulu ya. Yang pertama ada gambar apa nih? Iya, gambar handuk. Handuk terbuat dari kapas atau katun. Nah, sifatnya itu ringan, kemudian halus, dan dapat menyerap air. Kegunaannya untuk apa? Untuk mengelap badan kita setelah kita mandi atau kita berenang ya. Selanjutnya ada gambar lemari. Nah, lemari ini terbuat dari kayu. Sifat bahan kayu itu berat ya. Kemudian selanjutnya sifatnya adalah keras. Dan kegunaannya untuk menyimpan pakaian. Selanjutnya ada gambar bola. Nah, anak-anak, sering sekali nih kita bermain bola ketika olahraga ya.
bola ini terbuat dari karet bahannya. Nah, sifat bahan karet itu padat dan lentur. Kemudian pernah meraba bola seperti itu? Nah, permukaannya terasa halus. Kemudian kegunaannya apa? Kegunaannya untuk bermain bola. Yang berikutnya adalah pensil. Pensil ini terbuat dari kayu juga nih anak-anak. Sifat bahannya keras dan padat. Jika pensilnya terbuat dari karet, maka akan lentur ya. Nah, ini terbuat dari kayu. Nah, kegunaannya adalah untuk menulis. Nah, anak-anak, tadi kita sudah belajar mengenai sopan santun ketika berkunjung ke rumah teman. Kemudian belajar mengenai sifat-sifat wujud benda padat, kemudian benda cair dan benda gas. Nah, semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini dapat membantu anak-anak belajar di rumah. Terima kasih hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.